ini kayaknya ada beberapa teman-teman di 10.5 ada yang hadir ya. Oke, sebelum itu Ibu mau cek hadirannya dulu ya. Azza, Almira, Alia, Bungge, Anissa, Aulia, sakit ya, Desi, Egi, Febri, ya, Melita, Firas, Rizka, Hadid mana? Handika, Helda, Aida, Karina di sini juga ya. Hadir? Muhammad Irwansyah, Alfi, Naufal, Rafli, Sakit, Yahya, Zafir, Nadif, Naufalri, Panca sehat? Sehat ya? Aisyah, Raka, Widya, Rifa, Cindy, Saina, Yoga. Oke. Ternyata dari beberapa siswa di kelas 10.5 ini banyak yang tidak hadir ya hari ini. Ada beberapa temannya yang sakit dan ada juga yang izin. Mari kita doakan teman-temannya yang sakit, semoga bisa segera sembuh ya. Amin. Oke. Kalau udah, kita langsung Ibu mau memberikan seperti biasa pretest, karena hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu materi tentang peluang. Sebenarnya materi ini udah pernah dipelajari sama kalian waktu SMP. Pernah belajar peluang? Masih ingat? Masih ya? Mungkin ada yang lupa, ada yang ingat, tapi gak apa. Makanya ini Ibu mau melihat dulu kemampuan awal kalian bagaimana tentang oke, seperti biasa. Silakan siapkan handphone-nya, device-nya, biar bisa langsung kita lihat. Oke, silakan seperti biasa dibuka quizzes.com/join. Kalau misalnya bisa, boleh silakan di scan QR code ya. Linknya juga udah di-share di grup kelasnya, silakan boleh dilihat ya. Kalau ada kendala langsung bilang aja ya. Oke, kodenya 63354. Kalau mau langsung join, boleh di scan. Oke, buku yang lainnya silakan langsung bergabung. Semua, kalau di Instagramnya ada kendala, boleh minta tolong. Oke, Ibu tunggu sebentar lagi. Tinggal 2 orang lagi belum bergabung. Pokoknya, kodenya. Oke, sorry. 633-754.
Oke, mulai ya. Ya, Bu. Siap? Waktunya 20 detik setiap soal, silakan dijawab berdasarkan kemampuan kalian masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan dibaca baik-baik dan dikerjakan berdasarkan kemampuan kalian. Ini semua soal-soal yang udah pernah pelajari saat SMP. Ada 5 pertanyaan lagi. Apa istilah-istilah dalam materi peluang? Silakan diingat-ingat membaca. Anggota dari ruang sampel. Ingat istilahnya sebagai apa? Dua pertanyaan lagi. Oke, bisa. Uang sampel sebuah dan kalau istilah uang sampel yang paham pasti tahu. Satu lagi.
kalian bagaimana. Oke. Oke. Ternyata yang mendapatkan poin paling tinggi adalah Vesta, dan kedua ada Anissa, dan yang ketiga ada Yahya. Kita kasih big applause dulu. Dan ternyata berdasarkan datanya juga ternyata masih ada beberapa dari teman-teman yang kurang tepat dalam POA. Ya. Tadi kalau dari soal-soal tadi materinya masih pada ingat tadi tentang materi istilah-istilah peluang atau penimbunan, masih ingat nggak tadi? Ada yang ingat dan juga mungkin ada yang lupa. Sedikit aja ya, Ibu mau ingetin sedikit. Tadi kita membahas beberapa hal, diantaranya itu adalah dari penulisan himpunan dulu. Ini yang paling penting, karena dalam mengerjakan soal peluang kita menuliskannya menggunakan tata cara saat kita menulis himpunan. Kalau tulis himpunan itu hurufnya harus apa? Masih ingat nggak? Menuliskan suatu himpunan itu ya betul. Himpunannya kita tulis dalam huruf kapital. Contoh misalnya himpunan A, ya, berarti A-nya kapital. Selanjutnya anggotanya kita data menggunakan depannya huruf. Masih ingat ya? Masih bisa menuliskannya ya? Nah, nanti anggotanya kita tulis tadi ya. Contohnya misalnya anggota dari A itu ada 1. Kalau 1 anggotanya kita lanjutkan pakai koma, anggota lainnya 2 misalnya. Terus misalnya ada ini kita tutup lagi dengan huruf ya. Ini perlu diingat tata cara penulisannya. Terus tadi juga ada kalau misalnya kita mau menuliskan banyaknya. Masih ingat kalau banyaknya? Banyaknya suatu himpunan. Jadi misalnya ada N. Ya, jadi N ini kita gunakan untuk menuliskan di banyaknya himpunan. Kalau NA berarti ada berapa nih? Lagi tinggal dihitung aja anggotanya ada 1, 2, dan masih ingat ya? Kalau yang lainnya gimana? Nanti langsung kita bahas. Oke, itu dulu. Oke, sebelumnya Ibu mau menampilkan suatu video, ya, masih berkaitan dengan peluang. Kita tonton sebentar ya. Sebentar ya. These equations are right here. Okay. Using this equation we have to look right here. We're projecting that moving starting that work. We need to score this figure, watching the runs, and we're limiting allow no more than 600 goals. What's this? This is a code that I for year-to-year projections. This is building in all the intelligence that we have to project players. It's about getting things down to one another. Using stats data, we read them, we'll find value players that nobody else can see. People are overlooked for a variety of biased reasons and perceived flaws. Age, appearance, personality. Bill James, mathematics cut straight through that. Really, of the 20,000 notable players for us to consider, I believe that there is a championship team of 25 people that we can afford. Because everyone else is baseball under us. But an island of mystery football. This is Chad Bradford. He's a relief pitcher. He's one of the most undervalued players in baseball. His defect is that he throws well. Nobody in the big leagues cares about it because he looks like it.
That could be not just the best picture in our whole thing. One of the most effective movie pictures in all Pixar. Still should possibly be honest. Really, really thinking for 3 seconds. Sebelum masuk ke pertanyaan tematik, tadi dari video tadi itu merupakan cuplikan dari suatu film yang berjudul Moneyball, ya, dimana film tersebut itu masih ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari di bab ini, tentang peluang. Oke, ibu mau nanya dulu nih, ada tanggapan dari teman-teman atau mungkin ada yang pernah nonton film ini sebelumnya? Oke, Friska, bagaimana? Friska mau memberikan tanggapan, boleh dengan suara yang lantang ya? Waktu itu saya udah lumayan lama sih, jadi pokoknya karakter yang dimainin Brad Pitt ini mencoba untuk menyusun suatu tim baseball bersama dengan seseorang yang lulusan Daniel. Mereka berdua sama-sama melihat statistik pemain-pemain yang kurang populer untuk kemudian disatukan dan diukur peluang keberhasilan mereka sebagai saksi jika disatukan dalam satu tim. Oke, thank you. Kita kasih video kelas dulu. Nah, ini ternyata dari di kelas 10 ini ada yang udah pernah nonton dan benar banget. Tadi udah Friska jabarkan bahwa di cuplikan tersebut itu sedikit ya, filmnya boleh nanti sekarang teman-teman tonton. Di film tersebut diceritain bagaimana suatu klub baseball memanfaatkan statistika dan peluang untuk mencapai keberhasilannya, untuk memenangkan kompetisi. Ya, jadi dia mencari bagaimana cara melihat under value. Ya, dia melihat nilai-nilai, terus dia yang under value yang harganya paling murah tapi bisa memenangkan suatu pertandingan, itu yang dicari. Sehingga peluang untuk menangnya pun jadi lebih besar. Ya. Ini ada sedikit aja contoh dari penerapan peluang dalam kehidupan kita. Jadi peluang ini digunakan di banyak hal ya, terutama untuk melihat bagaimana mengestimasi nilai-nilai. Oke, kita lanjut dulu ya. Berarti dari tadi yang udah teman-teman kerjakan, tadi yang ibu sedikit review dan sedikit video yang kita tonton, ibu mau nanya nih, ada pertanyaan pemantik. Jadi apa sih yang dimaksud dengan peluang? Jadi apa kira-kira tuh peluang? Oke, bahasa teman-teman aja. Oke, boleh Anissa nggak apa sambil diajukan tangannya. Jadi peluang itu adalah banyaknya kemungkinan suatu kejadian. Jadi dari berbagai banyak kemungkinan tersebut dilihat ya peluang kejadian yang kita pengen itu seberapa besar. Good ya. Kalau bagaimana cara menghitung peluang? Nah, itu udah pernah belajar sebenarnya. Masih ingat? Masih ingat? Nah, nanti kita sambil review lagi ya bagaimana cara menghitung peluang di orientasi makalah dan oke, kita lanjut. Oke, untuk motivasinya pada pembelajaran hari ini sedikit aja. Jadi ada sedikit kata-kata mengenai peluang. Peluang kesuksesan sulit untuk diperkirakan. Oke? Tetapi jika kita tidak pernah mencarinya, peluang keberhasilannya adalah nol. Jadi sebesar apapun besar peluang tersebut tetap harus kita cari ya supaya kita bisa mencapai keberhasilan. Nah, di sini ibu udah menampilkan sedikit gambar-gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Orang lagi ngapain? Tahu nggak? Kira-kira? Lagi? Yang ini ceritanya dia analis banget. Dia menganalis atau mungkin profesinya nih yang lagi sekarang lagi banyak booming itu adalah namanya data analis. Jadi seorang data analis, matematikawan, ahli statistika, ya atau even ahli komputer itu sangat memerlukan peluang, ya. Jadi materi peluang ini sangat penting. Jadi kalau teman-teman ada
mau jadi data analis, data scientist itu harus bisa ya peluang. Ini juga sedikit ada contohnya dari apa nih, kebaca deh tulisannya coronavirus. Nah, jadi untuk mengingat kembali nih, waktu kemarin kita coronavirus ya, kan suka banget gak sih ada berita ada kurva apa sih? Ilmuwannya tuh ahli statistika, ahli matematika mengestimasi, wah peluang nanti kapan sih si virus ini bakal turun atau si virus ini bakal memuncak dan sebagainya. Nah itu diperlukan kemampuan peluang ya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini ya di sini udah dijelaskan. Jadi melalui model pembelajaran problem based learning menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menentukan ruang sampel suatu kejadian di tempat, yang kedua menentukan peluang suatu kejadian dengan tepat. Nah, jadi ini masih serupa dengan materi SMP, supaya teman-teman ya. Oke, untuk manfaat pembelajarannya, nah kurang lebih sama tadi yang udah ibu sampaikan. Yang pertama, untuk membantu dalam membuat keputusan berdasarkan analisis risiko dan potensi keuntungan. Yang kedua, juga untuk mengevaluasi kemungkinan hasil dari suatu kejadian atau keputusan sehingga memungkinkan untuk membuat keputusan lebih baik dan lebih terinformasi. Oke. Nah, ini ada sedikit langkah pembelajarannya ya. Sekilas. Jadi hari ini langkah pembelajaran seperti ini. Tadi kita udah melaksanakan assessment diagnostik dengan quizzes. Oke. Tadi juga kita udah nonton video dan kita udah sedikit mengingat tentang materi prasyarat dari peluang. Nah, setelah ini kita akan masuk ke orientasi masalah. Habis itu ibu bakal membagi teman-teman jadi kelompok untuk diskusi ya menggunakan tool APB. Habis itu nanti teman-teman ada yang presentasi dan nanti kita akhiri dengan kesimpulan tes formatif dan refleksi. Oke. Nah, ini boleh silakan handphonenya kalau misalnya Bu akses bahan belajarnya gimana, ini bisa dipindai ya. Itu juga udah ibu share tadi ke grup kelas, jadi boleh sampai dilihat ya. Oke, bagaimana dengan sistem penilaian untuk pembelajaran hari ini? Nah, jadi ada tiga hal yang akan ibu nilai hari ini. Yang pertama itu ada penilaian pengetahuan kognitif ya dari teman-teman. Bagaimana penilaiannya? Nanti ibu nilai saat tes formatif di akhir pembelajaran. Oke, jadi silakan ini belajarnya yang serius, nanti diskusi yang serius supaya bisa menjadi soal tes formatif. Yang kedua ada penilaian keterampilan ya. Keterampilannya ibu nilai itu saat teman-teman diskusi dan presentasi. Dan yang terakhir penilaian sikap. Sikap itu sepanjang pembelajaran. Jadi ini ibu lihat nih, kalau ada yang main handphone, ada yang ngobrol, ada yang sibuk sendiri, nggak disiplin, itu akan masuk ke penilaian sikap. Oke? Oke, masuk ke orientasi masalah. Nah, di sini kita tinggal di mana sih ini? Di kota apa ya? Kalau Jakarta, suku adatnya adalah suku. Ini ibu mau mengatakan sedikit orientasi masalahnya yang sesuai dengan konteks kita sehari-hari ya, yang erat mungkin teman-teman di sini dengan budaya Betawi. Oke, ada yang suka kue tradisional? Oke, boleh lihat di depan semuanya ya. Suka kue tradisional? Ada yang suka nggak? Suka ya, bisa nggak suka? Jarang nggak suka. Oke, di sini ada sedikit orientasi masalahnya. Jadi pada sebuah acara lamaran tradisional Betawi terdapat 5 kotak berisi kue tradisional ya, yang dihadirkan untuk calon mempelai pria. 5 kotak tersebut terdiri dari 3 kotak berisi kue dodol. Tahu kue dodol? Jadi dalam satu kotak itu ada 3 kue dodol. 1 berisi nastar, dan 1 lagi berisi kue keranjang. Seorang tamu dipersilakan memilih 1 kotak sebagai tanda restu. Pertanyaannya, tentukan peluang tamu tersebut memilih kotak yang berisi
kue nastar. Udah dibayangin nih kotaknya, ada kotak, ya. Ini ada kotak, terus isinya ada kue. Si tamu ini boleh memilih dari kelima kue tersebut. Pertanyaannya adalah peluangnya. Coba kalau secara logika aja nih teman-teman. Ini kalau ada 5, dia ngambil 1, peluang kerambilan kue nastar itu berapa sih? Berapa? Coba ada yang mau jawab? Coba Alea tadi kayaknya jawab 1 per. Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan cara ini dapatlah kurang lebih 1/5. Dari mana ya 1/5? 5-nya dulu deh. 5-nya ini apa sih? Jumlah total kue. Oke, karena semua di dalam kotak kuenya ada 5, berarti kita buat ini per 5. Satunya itu apa? Satunya itu adalah jumlah kue. Ini kita lihat dulu, oh berarti peluangnya adalah 1/5. Nah ini kalau misalnya kita kerjakan dengan soal peluang, pasti kan pakai rumus ya. Masih ingat nggak dengan rumus peluang? Nah, kalau ada yang masih ingat apa rumus peluang? PA NA per. Oke, kita buktiin, kita lagi ya, kita cross check sebentar. Oke, thank you. Jadi kayaknya berarti teman-teman di sini masih ingat nih pelajaran SMP-nya job ya. Jadi kita masuk ke definisi. Jika S adalah ruang sampel dengan banyak elemen, NS, balik lagi ya, banyak elemen. Tadi nih, banyak elemen kita tulisnya pakai N kecil di depan, buka kurung. Ya, NS dan A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen, NA, maka ruang kejadian A diberi notasi PA dengan rumusnya adalah NA per NS. Berarti balik lagi ke soal tadi, kita lihat si NS-nya, ruang sampelnya itu adalah berapa? 5 itu adalah N ruang sampel. Terus satunya itu adalah N. Ya, itu adalah ruang 1 per. Oke, tambah dulu ya. Jadi masih pada ingat nih. Lanjut sedikit. Ini adalah istilah-istilah yang bakal sering teman-teman temuin kalau di ruang. Nah, tadi NS gitu kan, NA apa sih maksudnya? Kita lihat. Kalau misalnya ruang sampel, ya, apa sih istilah ruang sampel? Itu artinya adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Kalau tadi, kalau contohnya di sini adalah ada 1 koin, berarti kemungkinannya ada berapa? Yaitu angka dan itu adalah ruang sampel. Terus bagaimana dengan titik sampel? Kalau titik sampel itu adalah anggotanya. Jadi nanti bisa dilihat kalau ruang sampel itu himpunan itu semuanya ya. Kalau titik sampel itu satu-satunya. Terus ada juga nanti percobaan perubahan, yaitu sejumlah eksperimen yang dilakukan untuk memperoleh hasil tertentu. Terus ada frekuensi, yaitu banyaknya hasil tertentu yang sama dan terakali, dan ada nanti kita bahas ya di pertemuan ini juga ada frekuensi relatif, hasil perubahan tertentu yang muncul dari sebuah. Nah, ini langkahnya ya untuk menentukan peluang. Kita harus lihat dulu, kalau saya dikasih cerita, kita identifikasi dulu kejadiannya. Selanjutnya kita hitung dulu jumlah ruang sampel, jumlah semua kemungkinannya. Kita lihat dulu kemungkinannya itu berapa ya. Terus kita lihat hitung jumlah kejadian yang diminta. Oh, yang dimintanya misalnya kue nastar, atau oh yang dimintanya adalah jumlah bilangan ganjil atau jumlah bilangan genap misalnya. Itu kita lihat. Selanjutnya yang keempat yaitu hitung peluang dengan rumus yang tadi. Ya, rumusnya adalah NA per NS. Dan yang terakhir, nanti hasilnya bisa disederhanakan jadi bentuk yang paling sederhana. Nah, ini sedikit Ibu mau bahas tentang kisaran peluang. Oke? Jadi kisaran nilai peluang itu adalah jika A adalah suatu kejadian
dan paling banyak sama dengan yang namanya sampel itu MS. Maka persamaannya bisa didapatkan. Ini kalau kelihatan di butuh sini ya. Jadi 0 sama dengan N sama dengan N ya. Jika kedua was dibagi dengan NS, maka nanti kita peroleh si peluangnya, oke, peluangnya itu pasti nilainya adalah lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi nanti kalau nilainya kisaran peluang itu dari 0 sampai 10. Oke, kalau 0 itu berarti kejadiannya mustahil atau tidak mungkin. Sedangkan kalau 1 itu pasti terjadi. Oke, nah itu sedikit orientasi masalah yang kita punya ya, perpanjangan dari tentang si kue. Kita lanjut lagi. Tadi hasil kuisisnya udah direkap sama ibu, dan ini adalah anggota kelompoknya ya. Silakan anggota kelompoknya ini untuk oke, karena kita mau menentukan delta T. Oke, bisa dilihat kelihatan semuanya? Oke. Yuk, duduk masing-masing sama kelompoknya. Enggak pakai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Oke, langsung. Oke, kalau udah seperti biasa handphone ya disiapkan. Kita scan link. Oke, ini udah ketemu dengan kelompoknya. Yahya, Zafir, nanti gimana? Oh, karena ini kelompoknya 3 ya? Nggak apa-apa, yaudah ini. Nanti ini yang oke. Ini mana? Panca, boleh? Panca di mana? Kalau misalnya situ nggak muat, boleh di belakang situ. Nanti satu orangnya di belakang. Ini muat nggak? Ini mau berapa? Nah, siapa aja? Jadi ada dong, bener. Di sebelah situ boleh? Dari sebelah situ. Gitu. Oke. Langsung di scan ya. Tadi sebenarnya udah di share ya linknya ya. Langsung juga. Oke. Kenapa? Ya. Coba. Handphonenya udah disiapkan, bukunya udah disiapkan untuk menulis. Oke, udah bisa diakses di LKPD-nya? Ya, kalau ada kendala langsung bilang ya, langsung dilaporkan gitu. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Ayo, ini kelompoknya yang mana? Oke, nanti untuk mengirimnya silakan perwakilan aja ya. Jadi nggak usah semuanya mengirimkan, karena nanti akan dipersamakan. Silakan perwakilan mengirimkan hasilnya masing-masing. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit ya. Cukup? Karena ini cuma ada 3 soal dan ini tapi karena udah berjalan ya kurangi dari 14, oke?
Ini gimana? Siapa yang ambil? Tulis ya, supaya tahu bagaimana penyelesaian masalahnya. Oke, juga soal dipakai untuk apanya? Waktunya berjam terus, ibu ingatkan lagi bahwa
Silakan depan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau ada beberapa misalnya ada poin di post beberapa kali, nah itu biasanya artinya itu jadi. Jadi kalau misalnya ada dari beberapa kali ya beberapa kali, tapi kayak langsung tapi kalau dari juga selalu pacaran bersama. Kayak waktunya harus berjalan. Bisa dicek ya apakah ada yang udah selesai atau belum boleh.
Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Nanti langsung di send teacher ya di live caption. Udah selesai? Udah dikirim? Coba ini gimana nih? Tadi Ibu lihat rata-rata mungkin udah tahu jawabannya, cuman bukan ketika banyak gitu ya. Ketikanya dulu sajanya nanti kita sambil dipresentasikan ya. Kita cek dulu presentasi. Oke. Tadi dari worksheet yang udah Ibu bentukkan ada 3 ya, 3 aktivitas atau ada 3 permasalahan. Di mana tadi Ibu lihat sudah banyak yang mengerjakan ini. Oleh karena itu sekarang kita akan mempresentasikan. Kita masuk ke sesi presentasi. Oke, silakan duduknya yang tadi masih berdiskusi bergerumpul dan kelompoknya sekarang lihat ke depan dulu. Oke, apa lihat ke depan dulu. Kita lihat ke depan dulu. Kita masuk ke sesi presentasi. Oke, untuk soal yang pertama ya, soal yang pertama. Ada yang berkenan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok mana? Oke, nanti sama kelompoknya. Oke, silakan kita kasih mikrofon dulu. Sudah di-share kan tadi di live box-nya? Yang tadi udah? Belum? Udah? Tadi yang di live box-nya sudah dikirim nih ya, tadi Pak Mol ya? Yang di belakang kelihatan? Nah, ini dari siapa? Silakan mulai presentasinya nanti gue yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya bernama Nadiem Muhammad Rizal. Dan kami akan mempresentasikan hasil kami mengerjakan KKP. Ini udah alhamdulillah ke kali kan ya. Oke, ini adalah hasil silakan. Pak Zabir, kurang kelihatan ya? Coba sambil dilihat di handphone juga ya. Jadi sampel pertemuan tersebut adalah sangat khas, kemudian ukur awal dalam kurung 1,1. Oke, boleh sambil terus gimana? Berarti penulisannya gimana? Tulisan awalnya aja. Kalau ditanya uang sampel, Sampel intinya berarti dari tabel yang udah diisi ini ya oleh kalian terus dituliskan bagaimana? Pakai apa? pakai kurung awal. Ada bagaimana selanjutnya kalau titik sampel? Oh, sampel. Kalau titik sampelnya berarti anggota dari si ruang sampel, ya kan? Nanti kalau ruang sampel udah ditulisin, terus dari di situ berarti tinggal ditulis anggotanya aja, ya kan? Ya, oke. Nah, ini langsung aja, berarti ada 1,1. Oh. Itu untuk menentukan banyaknya si ruang sampel. Tuh, 6,2 yang bawahnya. Jadi kalau titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel, kalau banyaknya itu S sama dengan tadi kalau misalnya 1 dan 2 jadi 6, kalau misalnya 2 itu berarti 6 pangkat 7. Totalnya ada 30. Oke, 36 betul. Yang ini juga mungkin belum selesai kerjainnya tadi ya. Tapi yang paling penting adalah kita lihat yang tabelnya. Teman-teman yang lain tabelnya udah terisi penuh belum? Tadi sudah ya. Yang penting tabelnya sudah terisi penuh karena ini yang paling penting yang jadi acuan untuk mengerjakan ruang sampel dari titik sampel. Oke? Teman-teman yang lain ada perbedaan dari jawaban kelompok 5? Sama ya, tinggal disesuaikan dari tabel yang ada. Oke, thank you. Kita kasih big applause lagi buat kita lanjut dulu ya. Lanjut ke aktivitas selanjutnya. Oke, kasih. Aktivitas yang kedua, kegiatan 2. Ada yang mau mempresentasikan hasilnya? Oke, silakan. Kelompoknya Priska, Bungge dan Febri. Ibu cari dulu ya. Ini siapa namanya? Priska yang ini? Priska 2 apa yang? Bungge. Yang ini? Iya. Iya. Belum diisi ya? Belum diisi foto. Oke, ini kita langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tugas KKP. Nama saya Febrian dan Bapak Ibu. Nama saya dan nama saya Priska Rizal. Kita saya membuat presentasi yang ini. Kalau boleh dibetulin, ini kurang kelihatan ya, tapi ini ada diagram
dari soalnya itu kita dikasih clue untuk mencari ruang kejadiannya itu dengan diagram pohon. Diagram pohon itu kayak gini. Jadi ini itu jadi pada putaran satu ini pertama kita tulis jadi di soalnya ini kan mereka memberikan kasus itu dengan pertunjukan. Mereka ingin mencari peluang mengenai pertunjukannya seperti di T ini untuk tali topeng, L untuk lenong, itu ada ondel. Nah, di putaran pertama kita tulis ketiga pertunjukan ini sendiri dulu, lalu di putaran kedua kita kita pasangkan mereka dengan ketiga tarian ini. Jadi P-nya ada 3 branch karena ada 2 pertunjukan, jadi kita dipasangkan dengan PLO. Jadi nanti saat di ruang sampelnya itu kita bisa pasangin satu-satu. Jadi kejadian pertama bisa T, T, kejadian kedua T, L, kejadian ketiga T, O, dan selanjutnya. Ini ya, dan lainnya. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Krista tadi, untuk ruang sampel ini, yaitu pemasangan dari putaran 1 dan kedua. Dan di sini itu ada T, T, untuk TL, TO, untuk LT, LL, LO, T, Nah, penulisan ruang sampel ini harus menggunakan huruf awal. Lalu untuk titik sampel ini adalah anggota dari ruang sampel tersebut, jadi penulisannya tidak perlu menggunakan huruf awal. Yang terakhir adalah banyaknya anggota dari ruang sampel, yaitu Iya, sama kayak tadi. Berarti tinggal dipantarkan 2 ya. 3, 4 itu 9. Oke. Teman-teman yang lain bagaimana jawabannya? Ada yang sama atau berbeda? Sama ya. Nah, tadi Ibu lihat untuk pengerjaan ini rata-rata udah bisa memahaminya, paling penulisannya aja ya. Karena ini kan untuk memudahkan, makanya langsung Ibu kasih pun kita pakai diagram bata. Tulisinnya langsung aja kalian simbolkan siapa untuk apa. Misalnya tadi ondel-ondel O, lenong L, langsung aja untuk memudahkan. Seperti itu. Ya, dan ini jawabannya udah. Oke, kita kasih big applause buat kelompok. Oke, masih ada satu lagi ya. Di dalam KPD masih ada satu soal lagi. Ada yang mau untuk maju mempresentasikan hasilnya? Oke, kelompoknya Alia. Alia udah kirim ya di live workshopnya. Oke, ini yang Alia Akila ya berarti. Boleh dibantu Ibu? Oke, silakan boleh dimulai. Sama. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya teman-teman seluruh sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Alia, saya Rida. Saya Azhar. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan mengenai jawaban yang telah kami jawab dari soal nomor 3. Baik, di sini sebuah soalnya itu menanyakan bahwa berapa peluang jari dalam mengambil kotak hadiah dengan nomor 6, yang mana dalam kotak tersebut tersedia nomor dari 1 sampai 10. Jadi yang pertama di sini terdapat kejadian munculnya bernomor ganjil, yang mana dari angka 1 sampai 10 yang bernomor ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan kejadian munculnya bernomor genap dari angka nomor 1 sampai 10 terdapat dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Untuk langkah kedua, di sini ada pertanyaan untuk ruang sampel A dan B. Ruang sampelnya sendiri adalah angka 1 sampai angka 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
dengan jumlah ruang sampel yaitu 10. Untuk angka ganjil ada 1, 3, 5, 7, 9 dengan jumlah 5. Untuk genap 2, 4, 6, 8, 10 dengan jumlah 5. Yang langkah ketiganya yaitu kita akan menemukan peluang kejadian dari suatu kejadian, yang mana rumus peluang itu sendiri adalah FA dibagi dengan NS. Dengan A-nya yaitu 5 banyaknya titik sampel dari angka bernama ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan juga 5, lalu dibagi NS-nya sendiri yaitu memiliki 10 peluang sampel. Lalu disederhanakan 5/10 adalah 1/2. Dan peluang dari base atau peluang dari berbagai genapnya juga sama, yaitu 5/10 dan disederhanakan menjadi 1/2. Jadi tadi berapa Azza? Hasil kesimpulannya peluangnya adalah berdua. yang kalau yang ganjilnya panca berapa berarti? 1/40. Ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Sama hasilnya? Oke, betul sekali. Jadi untuk soal yang ini hasil dari kesimpulannya peluang yang didapatkan ketika si jali mengambil kotak dengan nomor tersebut peluangnya adalah 1/. Untuk yang bagaimana kalau dia pas mendapatkan dodol, kan dodol itu ketika nomornya ganjil sama, misalnya juga 1/. Oke, teman-teman yang lainnya sama ya. Nanti silakan kita lihat lagi itu KKPD-nya masih ada. Ini kepada kelompok kalian kita apresiasi dulu, kita kasih. Oke, selamat. Boleh. Nah, oke. Jadi tadi dari yang udah dikerjakan kan tadi sebenarnya pas teman-teman yang selesai ngerjain langsung keluar ya hasilnya ya. Tadi ada pertanyaan tuh sebenarnya itu gimana kalau misalnya pas saya lihat jawabannya yang saya kok jawabannya salah, kemungkinannya mungkin salah, tapi penulisannya kurang tepat atau tidak sesuai dengan yang diuji. Jadi misal tadi saat di tabel di kegiatan 1, kalau kalian tulisnya nggak pakai spasi ya, jadi sedangkan di kunci jawaban ini pakai spasi, nanti pasti kan beda tuh, pasti nanti warnanya merah. Tapi it's okay, yang penting benar paham. Nanti next tulisnya pakai spasi ya. Misalnya 2 kurung 1, koma, spasi. Walaupun itu cuma live worksheet, tapi nulisnya juga harus sesuai. Kurung-kurung awalnya juga jangan lupa. Terus kalau permisalan juga sama yang tadi. Misalnya yang A yang ganjil atau yang A yang genap itu nggak masalah. Ya, yang penting hasil hurufnya itu. Oke, sampai sini udah mengerjakan 3 aktivitas dan itu udah ternilai ya. Jadi nilainya udah langsung kelihatan dan beberapa ibu lihat nilainya sebenarnya udah oke, tapi tadi penulisannya kurang tepat. Nah, udah sejauh ini ada pertanyaan atau enggak? Saya Bu. Oke, Naufal ada pertanyaan, silakan. Misalkan nilai peluangnya itu besar Bu, contohnya seperti 200 atau 300 itu bagaimana? Oke, jadi Bu misalnya kasusnya kalau tadi kan ceritanya ngambil kue ada 5 gitu ya, atau misalnya ngambil door prize ada 10 nomor. Gimana kalau misalnya kasusnya itu nilainya itu lebih besar, ratusan? Nah, bagaimana bisa apa enggak? Itu enggak masalah ya. Jadi sebenarnya jawabannya bukan di seberapa besar nilai si pembilang dan penyebut, tapi nilai dari total. Kalau kita pecahan ya, pecahan itu nilainya itu kan pasti kalau misalnya pembilangnya nggak sama penyebutnya atau lebih kecil dari penyebutnya, pasti nilainya kurang dari 1 ya kan. Coba misalnya 4/5 itu lebih besar apa lebih kecil dari 1? Lebih kecil. Kalau misalnya 5/5 sama. Jadi asalkan dia nilainya itu si pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya itu nggak apa-apa, karena nilainya masih kurang dari 1. Karena tadi balik lagi kisaran nilai peluang itu dari berapa sampai berapa? 0 sampai 1. Mana 0 itu tidak terjadi ya, kalau 1 itu pasti terjadi. Oke, thank you Novel pertanyaannya. Jawab jelas? Oke, kita apresiasi Novel. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau udah kita mulai ya. Oke.
Oke, karena LKPD itu udah selesai, kita balik lagi ke tempat duduknya masing-masing sebelumnya. Maka mohon berhenti bahwa barangnya dari ya. Oke, sekarang ditaruh lagi. Handphonenya nanti dipantelinya nanti ya habis ini. Sekarang kita masuk ke sesi penuh. Ya. Jadi tadi setelah kita melihat koordinasi masalah, lalu masuk ke KPD, diskusi dengan teman-teman, dan sudah dibahas juga, kemudian tadi ada presentasi. Kita masuk ke bentuk di mana yang pertama kita simpulkan dulu apa sih yang tadi dan kita bahas. Walaupun nggak banyak, tapi pasti ada ya yang bisa disimpulkan. Nah, coba dari teman-teman di kelas 15 ada yang mau menyimpulkan apa tadi sedikit banyak yang diberikan. Oke, silakan dari sana. Suaranya di belakang ya. Oke, jadi peluang itu adalah yang terjadinya suatu kejadian, karena jenis peluang terjadinya kejadian A misalnya itu adalah banyaknya suatu kejadian A jadi dengan peluang sampel. Nah, peluang sampel itu adalah menunjukkan semua hasil yang muncul dari suatu percobaan. Anggota dari peluang sampel itu adalah Oke, good job. Kita kasih bintang plus 2. Sambil menjabarkan tuh apa sih definisi dari mesinnya juga rumusnya. Kita lanjut lagi, ada mau satu lagi nih yang menyimpulkan? Oke, beda. Silakan. Saya akan menentukan terkait kisaran nilai peluang. Jadi kisaran nilai peluang suatu kejadian adalah antara 0 sampai dengan 1 atau 0 kurang dari nilai peluang kurang dari 1. Artinya peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi atau mustahil. Jadi intinya jika 0 maka nilai peluangnya akan mustahil. Namun sebaliknya jika 1 pasti akan terjadi. Oke, betul juga tentang kisaran nilai peluang dari 0 sampai 1. Kita kasih bintang plus juga. Nih, gue seneng banget ternyata pada memperhatikan sehingga bisa menyimpulkan dengan baik ya. Ini tadi benar banget ya, untuk peluang sendiri adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Yang perlu di-highlight lagi adalah rumusnya. Oke, bareng-bareng deh. Kita lihat ke depan ya, rumusnya itu berarti adalah PA sama dengan NA per ya. Terus tadi juga kata juga ruang sampel. Ruang sampel itu himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Terus satu lagi yang tadi kita sebutkan mengenai nilai kisaran peluang rentangnya adalah dari 0 yang itu tidak terjadi sampai 1 pasti terjadi. Nah, itu adalah kesimpulan yang bisa didapatkan dari pembahasan kita. Oke, masuk ke sesi selanjutnya. Tadi udah belajar, udah menyimpulkan dan ternyata udah banyak hal-hal baru. Kita masuk ke sesi tes formatif. Handphone masih ada? Kuotanya masih ada? Oke. Bisa di scan QR-nya, kelihatan? Atau langsung di klik linknya? Tag ya. Strip peluang udah dibuka. Tadi di grup kelas baru ibu kirim ya untuk performatifnya, silakan. Kalau ada kendala langsung bilang. Ini mau ibu waktuin lagi soalnya. Udah bisa belum nih? Begitu ya. Kalau udah bisa langsung ibu waktuin, langsung dikirim selesai. Karena nilainya akan langsung ibu di situ. Pengerjaan kurang lebih 5 menit, nggak usah lama-lama karena ini soalnya
pilihan ganda dan tadi sudah dibahas kurang lebih ya. Jadi ini mengulang apa yang tadi kita lihat. Oke, langsung dikerjakan dan dikirim kalau sukses. Boleh sambil cara-cara, jangan ngobrol, kerjakan sesuai kemampuan masing-masing. Udah? Kalau ada kendala langsung bilang ya. Gak usah ngobrol sama temennya, kerjain secara individu. Jadi kan solusinya kemampuan. Kalau tidak, jangan lupa kamu mikirin. Udah ada beberapa yang selesai. Akan dikasih waktunya kurang lebih tinggal 1 menit lagi ya. Masih ngobrol, kerjain sendiri-sendiri ya. Udah, kira-kira oke, waktunya kurang lebih tinggal 50 detik lagi. Masih ada beberapa yang belum dikirim, silahkan ditunggu. Karena ini menjadi penilaian pengetahuan ya untuk pembelajaran hari ini harus dikerjakan. Waktunya udah tinggal, tadi dulu tuh ya
Google Form-nya kalau punya website ya. Jadi langsung dikirim aja. Bagaimana? Bisa mengerjakannya? Bisa, ada 10 soal ya. 10 soal. Nanti berjalan jadi. Nah, sebelum Ibu akan menyampaikan umpan baliknya, kita refleksi dulu sebentar, ya. Jadi kita akan melakukan refleksi, habis itu kita menyampaikan kritik ya. Oke. Oke, bisa dilihat kodenya, bisa di-scan. Langsung disiapkan device-nya. Ini refleksinya nggak lama-lama, jadi langsung ya. Di-scan atau enggak buka menti.com, kodenya 451684818. Tadi untuk ini juga baru Ibu kirim di grupnya. Silahkan. Udah masuk? Oke, ada yang udah masuk. Kita langsung ya, Ibu buka menti. Oke, 12, 13, 16. Oke, kita mulai ya. Ya, bisa mulai? Ya. Oke, kita akan merefleksikan pembelajaran matematika hari ini. Oke, yang paling isi dulu. Bagaimana sih perasaan teman-teman setelah belajar matematika hari ini? Apakah happy, sad, tired, atau sleepy? Karena ini mungkin udah jam siang, ya kan? Tapi kita lihat dulu nih, lebih banyak apa? Wah, oke, ternyata mayoritas pada happy ya. Bener nih happy? Kalau udah siang, kalian bisa olahraga, tapi tetap happy ya. Oke, sleepy juga ada yang sleepy. Walaupun ada sleepy, tetap harus semangat ya. Lanjut, apa yang sudah kalian pelajari? Salah, tuliskan secara singkat yang udah dipelajari tadi. Banyak. Apa? Wah, tentang peluang ya, peluang dan kisarannya, peluang sampel, definisi peluang, cara menghitung peluang itu banget ya. Itu adalah hal-hal yang sudah kita pelajari kurang lebih sekarang. Lagi, apa yang kalian kuasai? Nah, tadi apakah saat menentukan ruang sampel, ataukah saat membuat diagram, atau saat menentukan nilai peluang kejadian? Apa yang kira-kira? Tapi semuanya bisa. Nah, ada yang jawab semuanya. Ruang sampel banyak. Oke, mencari peluang, mencari nilai peluang, menggunakan diagram pohon. Nah, ada juga. Banyak ya yang harus dikuasai. Oke, kita lanjut lagi. Bagian apa yang belum kalian kuasai? Nah, jadi kira-kira yang masih agak bingung dari apa yang udah belajar tadi, yang kira-kira masih perlu peningkatan ya nanti itu apa ya? Tidak ada. Oh, menghitung anggota ruang sampel bisa ya. Jadi mungkin kalau misalnya banyak ya si anggota ruang sampel itu jadi hitungnya gimana ya? Itu kalau tapi rata-rata nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Ibu mau menanyakan dari apa sih upaya kalian untuk menguasai? Sama dulu menguasai. Apa nih? Kedepannya mau ngapain?
Tadi saya belum bisa Bu menuliskan ruang sampel secara teliti. Berarti apa ya? Latihan soal, siap. Review lagi, betul ya. Terus review lagi. Apalagi nanti kalau ketemu lagi kita lanjutin materi peluangnya harus review. Belajar lagi, les boleh dengan belajar tambahan. Satu lagi, sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Itu alasannya. Kalau ini bisa untuk ibu, dari ibu. Kira-kira apa? Kira-kira yang tadi kurang menarik apa ya? Iya Pak. Oke, nggak ada. Alhamdulillah. Kalau banyak rumus, tadi dia cuma satu. Satu terlalu. Gampang ngantuk kalau ngantuk, berarti minum ya, mungkin kurang oksigen. Oke. Nah, kalau udah ada yang punya dulu ya. Apa yang ngasih terima kasih. Terima kasih udah mengirimkan hak belakang. Semoga nantinya bisa berkembang ya. Nah, sebelum ibu tutup pembelajarannya, kita balik lagi dulu sama apa nanti yang udah dipelajari. Oke, pertama. Tadi ada penilaian pengetahuan. Tadi udah mengerjakan soalnya dan tadi ada yang bilang gampang, ada yang bilang gampang banget kayaknya gitu ya dari soal tadi. Sekarang ibu mau lihat dulu sejujurnya bagaimana hasil. Oke, lihat ya. Ini kelihatan nggak? Nah, ternyata alhamdulillahnya beberapa dari teman-teman ada yang betul semua. Ternyata Nadif, terus Anissa, terus Felita, sekarang sisanya, nah ini bisa dilihat ya. Tadi pekerjaannya serius apa enggak? Serius apa enggak? Tadi yang belum serius bisa dilihat nilainya ya. Sekilas nih, mungkin nanti bakal ibu share lagi di kelas. Nilai-nilainya. Untuk yang nilainya masih kurang, yang nilainya kurang dari KKTP, berarti kalau misalnya kita kalau yang di bawah 8 ya, nanti silahkan mengerjakan remedial. Siap? Yang nilainya masih kurang untuk remedial, sedangkan yang nilainya lebih nanti akan mengerjakan tugas. Oke? Nah, apa aja remedial? Kita akan gunakan. Itu yang kita install. Oke, tadi itu untuk penilaian pengetahuannya udah oke. Udah ada yang benar semua. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan. Boleh minta perhatiannya sebentar. Sebentar lagi. Untuk keterampilannya tadi teman-temannya udah masuk ke depan, udah mengerjakan LKPD, ibu sudah menilai ya. Tadi LKPD yang udah dikerjakan langsung terkirim di akun ibu dan bisa ibu lihat bagaimana hasilnya. Itu akan ibu lihat penilaiannya bagaimana ya, benar salahnya. Kalau misalnya ibu ternyata tadi saya salah keliru pemisalannya, nanti ibu yang akan. Oke, terus juga saat maju ibu juga sudah menilai bagaimana teman-teman memberikan presentasi, bagaimana teman-teman menyampaikan presentasi. Itu sudah sangat ya. Untuk penilaian sikap, nah ini penilaian sikap. Udah merasa bagus sikapnya selama pembelajaran hari ini? Secara keseluruhan sudah cukup baik ya. Walaupun masih ada beberapa catatan. Di antaranya apa? Masih ada nih yang ngobrol sendiri. Nah, gua fokus gak disiplin misalnya kayak masih ada berapa ya. Nah, terus juga saat
Misalnya saat diskusi sikapnya dengan temannya bekerja sama bagaimana itu tolong diperhatikan, ditingkatkan lagi. Oke, siap semuanya? Siap ya. Nah ini untuk yang selanjutnya, jadi balik lagi remedialnya apa yang tadi masih kurang? Teman-teman silakan buat rangkuman, oke? Rangkuman pembelajaran hari ini. Tadi berarti tentang ruang sampel, peluang, dan kisaran nilai peluang. Tulis ya di bukunya masing-masing. Terus yang nilainya udah bagus, nilai yang udah tentang KTP, silakan jangan tulis pengayangnya. Nah, tugas pengayang ini berkaitan dengan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Jadi, silakan buat rangkuman materi tentang frekuensi harapan dan peluang maju. Siap? Nah, itu pada semua di bahan ajar. Jadi tinggal tadi bahan ajar yang udah di-scan dilihat ya. Nah, di materi pertemuan selanjutnya udah tahu ya apa aja? Yaitu tentang frekuensi harapan dan peluang maju. Udah siap ya nanti belajarnya? Kalau sekarang kita tutup dulu. Oke, udah ready untuk pulang? Oke, please pulang. Mari kita berdoa terlebih dulu. Duduknya yang benar dulu. Coba yang masih handphone yang masih fokus ditaruh dulu. Kita berdoa terlebih dulu ya. Silakan. Dan siap. Sebelum kita pulang, mari berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.